Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita kembali ibadah online pada tanggal 1 November tahun 2020. Hari ini bulan yang baru untuk kita ya. Sebentar lagi Natal tiba. Sudah siapkan untuk menuju kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Nah, sebelum kita memulai acara kebaktian kita angkat satu lagu pujian kita. Bukan sembarang pekerja, kita nyanyi dengan penuh semangat dan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami dan memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjalankan aktivitas kami sesuai dengan firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dan sebelumnya kami mohon ampun atas segala salah dan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, pada minggu pagi hari ini kita diambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Tema kita hari ini Gideon, a mighty warrior. Artinya Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, Tuhan Yesus mencontohkan kita kepada Gideon yang taat kepada Tuhan Yesus, yang selalu mendengarkan apa perkataan Tuhan Yesus. Dia anak dari seorang petani yang bernama Yoas. Ayah Gideon adalah petani yang bernama Yoas. Ayahnya juga taat kepada Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus berfirman kepada Gideon. Katanya, ketika mereka akan berperang menghadapi musuh, pasukan bangsa Midian yang menjajah mereka, Tuhan Yesus berkata kepada Gideon, pasukanmu terlalu banyak. Dengan pasukan sebanyak ini, mereka akan berkata, kami menang karena kekuatan kami sendiri, bukan karena aku. Maksudnya di situ adalah Tuhan Yesus yang menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Jadi, suruhlah pulang yang gentar dan takut, kata Tuhan Yesus. Lalu pulanglah 22.000 orang anggota.
pasukan Gideon ke rumahnya. Tinggallah 10.000 orang anggota pasukan Gideon yang ada untuk bertempur. Tuhan berfirman kembali kepada Gideon, katanya, "Anggota pasukanmu masih terlalu banyak, Gideon. Bawalah mereka minum dari mata air." Kata Tuhan Yesus, beberapa orang dari mereka meminum air dengan menggunakan lidahnya, sementara yang lainnya berlutut dan meminum air dari tangannya. Ternyata dari 10.000 orang yang ada di situ, 300 orang berlutut minum air dari tangannya. Firman Tuhan kepada Gideon, "Aku akan mengutus orang-orang yang minum air dari tangannya untuk mengalahkan pasukan Midian. Anggota pasukan yang lainnya boleh pulang. 700 orang lainnya pulang kembali ke rumahnya." Gideon pun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Hanya tinggal 300 orang yang ada untuk melawan Midian. Malam itu Tuhan berfirman kepada Gideon lagi, katanya, "Pergilah ke bawah perkemahan musuhmu. Kau akan mendengarkan hal-hal yang mereka katakan kepada sesama mereka. Hal ini akan membantumu saat pertempuran nanti," Tuhan Yesus bilang. Kemudian di perkemahan Midian yang megah, Gideon mendengar seorang prajurit Midian menceritakan mimpinya kepada sesamanya. Katanya, "Saya bermimpi sebongkah roti terguling memasuki perkemahan kita ini. Roti itu menabrak dan meruntuhkan kemah-kemah." Lalu prajurit lainnya menanggapi cerita mimpi itu dan berkata, "Inilah pedang Gideon. Tuhan telah memberikan semua yang kita miliki kepadanya." Mendengar cerita itu, Gideon merasa senang karena orang-orang Midian ternyata ketakutan menghadapi dia dan pasukannya. Gideon mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kembali ke perkemahannya dan mempersiapkan diri menjelang pertempuran bersama pasukannya melawan orang Midian. Ketika malam berikutnya tiba, Gideon membagi 300 orang pasukannya itu menjadi 3 kelompok. Dan pada setiap orang yang ia memberi sangkakala dan buyung kosong berisi obor. Ia memberi perintah terperinci, dan kemudian saat tengah malam ia memimpin mereka ke perkemahan musuh dengan perlahan-lahan. Mereka bergerak menuruni gunung di malam hari. Ke-300 anggota pasukan Gideon itu tanpa suara mengepung perkemahan malam hari. Mereka mengepung perkemahan Midian pada saat itu. Kemudian setelah mendengarkan dia, mereka memecahkan buyung mereka, menerangi malam, dan mereka meniup sangkakala mereka sambil berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Bangsa-bangsa Midian pun bangun dengan sangat kaget ketika mereka melihat obor dan mendengar sangkakala serta seru-seruan itu. Mereka sangat-sangat ketakutan. Karena kekacauan ini, mereka mulai berteriak dan berkelahi sesama mereka karena mereka sangat bingung. Banyak dari mereka yang tewas karena mereka mulai menyerang satu dengan yang lain. Mereka saling membunuh satu dengan yang lain walaupun mereka adalah satu pasukan. Ada yang melarikan diri, ada yang saling membunuh, ada yang tewas karena ketakutan. Jadi tanpa menggunakan tangan mereka dan tanpa bergerak dari posisi mereka, pasukan Gideon sudah memenangkan pertempuran. Kemenangan itu terjadi karena pekerjaan Tuhan, bukan karena kekuatan tangan pasukan Gideon. Nah, oleh karena itu, kita bukan apa-apa tanpa campuran tangan Tuhan. Tuhan Yesus selalu menopang kita. Tuhan Yesus tidak pernah pergi dari kehidupan kita kapanpun itu. Untuk itu mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jika ada yang bertanya kepada kalian, kenapa hanya 300 orang pasukan Gideon yang diajak Tuhan untuk bertempur melawan Midian? Jawabnya, agar mereka tidak sombong, agar mereka tidak besar hati, agar mereka tidak besar kepala, bahwasanya mereka menang melawan Midian itu karena mereka sendiri. Dan yang sebenarnya adalah mereka menang, yang 300 orang menang karena kekuatan Tuhan.
Jika tidak ada campur tangan Tuhan, itu semua tidak akan berhasil. Mereka tidak akan menang melawan bangsa Midian. Nah, adik-adik, kita harus belajar dari perjalanan Gideon. Mari kita percaya kepada Tuhan, mari kita yakin kepada Tuhan. Suatu saat apapun yang ada, pergumulan apapun yang ada dalam diri kita, pasti Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Mari percaya kepada Tuhan, mari andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, mampukanlah kami anak-anak sekolah minggu-Mu mencontoh perbuatan Gideon yang selalu taat kepadamu, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Ya Tuhan, kegiatan kami setelah ini selanjutnya kami akan serahkan ke dalam tangan-Mu. Hapuskanlah kami dari segala kesalahan dan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, lindungi dan berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun mereka berada.